Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu.
Biar Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami akan firman sebagai landasan gerak hidup kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kasih karunia atau pemberian Allah terbesar bagi umat manusia. Firman Tuhan akan terambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, Yohanes 3 ayat 16 ini ayat yang begitu populer bagi umat Kristiani. Menjadi ayat yang banyak yang hafal, saudara, ayat hafalan. Bahkan ayat ini dianggap sebagai ringkasan dari isi Alkitab. Karena dianggap kasih dan karya agung Allah kepada manusia, di mana manusia dikembalikan kepada rencana kekal Allah melalui Yesus, anaknya yang tunggal, anaknya yang begitu dikasihinya, supaya manusia terselamatkan. Saudara, ayat ini syarat dengan makna. Ada berjuta cerita dari ayat ini tentang pribadi Allah kita yang maha kasih. Allah kita yang maha kasih. Tetapi pada pagi hari ini kita akan belajar dari ayat ini dari sudut pandang sebab akibat, saudara. Sebab akibat. Ada 4 hal, saudara. Mari kita sama-sama belajar merenungkan firman ini. Yang pertama sebabnya, saudara. Sebabnya itu adalah Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mengasihi dunia. Allah begitu mengasihi umat manusia. Semua manusia. Apapun latar belakang. Kasih itu adalah menjadi sifat Allah kita, saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 katakan, Allah adalah kasih. Itulah Allah kita, saudara. Allah kita adalah kasih. Ayat tadi katakan kasihnya besar. Besar karena kasihnya tidak terbatas dan tidak terbalas. Besar karena kasihnya tidak terukur, melampaui segala sesuatu. Dan kasihnya pun tidak bisa ditimbang dengan apapun juga. Itulah kemahabesaran kasih Allah kita, saudara. Jadi jangan ada di antara kita tuh punya pikiran, saudara, aduh, tidak ada yang mengasihi dan menyayangi aku. Oh tidak, saudara. Kebenarannya adalah Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara. Kasihnya tidak bisa dihalangi oleh apapun. Kasih Allah tidak bisa dihentikan oleh apapun. Kasihnya tidak dapat dipisahkan dari kita. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada, saudara. Dan Allah berharap kasihnya menjadi teladan dalam hidup kita. Allah berharap kita memiliki kasih yang sama untuk kita terapkan kepada sesama kita, kepada Allah kita. Kenapa, saudara? Karena kasih menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Kita yang banyak dosa dengan giat dalam kasih akan menutupi banyak dosa. Dan kasih itu pun adalah yang terbesar. 1 Korintus 13 ayat 13. Iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang terbesar adalah kasih. Jadi saudara, teruslah mengasihi seperti Allah kita yang maha kasih. Hal yang kedua adalah pemberian. Kasih karunia. Allah begitu besar kasih hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang satu-satunya.
anaknya yang sangat dikasihinya, saudara. Itulah dia, paduka yang mulia Tuhan kita, Yesus, junjungan dan juru selamat kita. Yesuslah yang jadi perantara kita dengan Bapa. Yesuslah yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Dan Yesuslah jalan. Dialah jalan supaya kita datang sampai kepada Bapa. Dia jalan, saudara. Jadi saudaraku, Yesus itu satu-satunya yang menyelamatkan umat manusia. Yohanes 14 ayat 6 katakan, dialah jalan supaya kita sampai kepada Bapa. Inilah kasih yang terbesar. Kasih karunia Allah yang tidak ternilai harganya, saudara. Pemberian terbesar, teragung dan termulia dari Allah kita untuk saudara dan saya. Pegang terus, saudara. Ingat terus, peringati terus. Inilah pemberian Allah terbesar. Yesus Kristus Tuhan kita. Yang ketiga, imanlah sebagai syaratnya. Untuk menerima janji ini ada syaratnya, saudara. Syaratnya adalah iman. Syaratnya adalah percaya kepada Yesus. Galatia 3 ayat 22 katakan, janji itu, hidup kekal itu akan diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah, yaitu Yesus. Yohanes 6 ayat 29. Dan saudara, kalau kita baca di sebelum ayat Yohanes 3 ayat 16, kita baca di Yohanes 3 ayat 15. Di situ pun ditegaskan berulang. Juga di ayat yang ke-36 dikatakan, siapa yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, tetaplah percaya, tetaplah beriman kepada Yesus, karena di sana kita beroleh hidup yang kekal. Dan akibatnya, saudara, hidup yang kekal itulah akibatnya. Karena Allah begitu mengasihi kita, dan akibatnya kita memperoleh hidup yang kekal. Kekal itu bukan saja mengacu kepada keabadian, saudara, tetapi juga kepada kualitas kehidupan. Kehidupan ilahi yang membebaskan kita dari segala kuasa-kuasa dosa dan duniawi, saudara. Untuk kita lebih mengenal siapa Allah kita. Ingat, saudara, Allah ingin dirinya menjadi tujuan akhir hidup kita. Allah ingin kita kembali kepadanya. Dan Allah ingin kita hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Puji Tuhan, terima pemberian karunia terbesar dari Allah kita yang Maha Kasih, yaitu hidup yang kekal lewat Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa memahami firman-Mu ini. Kami boleh menerima pemberian kasih karunia teragung terbesar dalam hidup kami. Oleh karena kebesaran kasih-Mu dalam hidup kami, Kau berikan Yesus menjadi juru selamat kami. Kami terima hidup kekal di dalam Yesus. Biarlah kami melangkah, meneladani serupa seperti anak-Mu Yesus. Sehingga Engkau boleh melihat ada gambar Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Di dalam Yesus